7 kaidah terkait hutang piutang. Pertama, Islam menyarankan agar dilakukan pencatatan dalam transaksi hutang piutang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." Kedua, Allah memerintahkan kepada orang yang memberikan hutang agar memberi penundaan waktu pembayaran. Ketika orang yang berhutang mengalami kesulitan dalam melunasi hutangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." Ketiga, pahamilah bahwa memberikan hutang termasuk transaksi sosial dan amal soleh yang berpahala. Sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu mengatakan, apabila kamu menghutangi orang lain, kemudian orang yang dihutangi memberikan fasilitas kepadamu dengan membawakan jerami, gandum, atau pakan ternak, maka janganlah menerimanya, karena itu adalah riba. Keempat, terkait nilai penurunan mata uang. Dalam Mursyid Al-Hayran, kitab muamalah mazhab Hanafi, dinyatakan, apabila orang berhutang sesuatu berupa barang yang ditakar atau ditimbang, atau emas perak yang dicetak, kemudian harganya mengalami penurunan atau kenaikan, maka dia wajib mengembalikan hutangnya, sama seperti yang dia pinjam, tanpa memperhitungkan penurunan maupun kenaikan harga. Kelima, apabila uang yang dulu tidak berlaku, Ibnu Qudamah mengatakan, apabila hutang dalam bentuk uang kertas atau uang logam, kemudian pemerintah menariknya dan tidak lagi menggunakan jenis uang ini, maka orang yang menghutangi berhak mendapat uang yang senilai, dan dia tidak harus menerima uang kuno itu, baik uang yang dihutangkan itu masih ada di tangan, maupun sudah rusak, karena tidak memungkinkan untuk memilikinya. Keenam, pembayaran hutang dalam bentuk yang lain. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau menjual onta di Baqi dengan dinar, dan mengambil pembayarannya dengan dirham. Kemudian beliau mengatakan, aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kusampaikan, aku menjual onta di Baqi dengan dinar secara kredit dan aku menerima pembayarannya dengan dirham. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak masalah kamu mengambil dengan harga hari pembayaran. Selama ketika kalian berpisah, tidak ada urusan jual beli yang belum selesai. Ketujuh, kelebihan dalam pelunasan hutang. Dari Abu Rafi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhutang seekor anak unta dari seseorang. Lalu datanglah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam unta-unta zakat. Maka beliau memerintahkan Abu Rafi untuk mengganti anak unta yang beliau hutang dari orang tersebut. Tak selang beberapa saat, Abu Rafi kembali menemui beliau dan berkata, aku hanya mendapatkan unta yang telah genap berumur 6 tahun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, berikanlah unta itu kepadanya, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik saat melunasi piutangnya.